khotbah doa pagi kita hari ini. Mari saudara, kita mau beralih hidup kita, hati kita, mata kita terus kepada Tuhan Yesus, dan Dialah sumber hidup kita, sumber kekuatan, kebahagiaan kita. Mari saudara, sebelum kita semua akan melakukan aktivitas kita, mari kita akan menyenangkan hati Tuhan Yesus bersama saudara. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus, serta kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat hidup kita, yang memberikan kita kemenangan pada sepanjang hari. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kau telah malukan kami Tuhan Yesus sepanjang malam dengan beristirahat, sehingga dijauhkan minyak kami dari mara bahaya, dijauhkannya kami dari segala malapetaka. Pagi hari ini Tuhan, kami dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun juga ada kami berdoa buat sebagian saudara kami atau jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terbaring rumah sakit. Tuhan Yesus Bapa, mari Tuhan sembuhkan, angkat Tuhan Yesus sakit mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada kelemahan mereka Tuhan ampuni, dan Tuhan kuduskan, sucikan dengan darah Yesus. Dan pada hari ini kami mau beralih mata hati kami tertuju kepadamu, dan Dialah Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami padamu. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan. Amin. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mataku Tuhan, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan Tuhan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia, dan kini kami mau persembahkan hidup kami padamu Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak yang kami punya, ya Tuhan Yesus, dan permata, bahkan lebih dari dunia ini. Engkau lebih dari apapun, semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati di hadapan-Mu Tuhan, yang hidup. Amin. Kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Kini ku persembahkan kepadamu Tuhan, seperti hari ini kehidupan kami, hati kami, hidup kami Tuhan, padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidup kami jadi alat-Mu. Amin. Pakailah hidup Tuhan, pakailah hidup kami berarti di hadapan
suara hatiku dengan penyembahanmu. Muliakan nama Yesus, nama yang di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Juru Selamat hidup kita. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Juru Selamat hidupku. Biarlah Kau lebih lagi Tuhan, menjamah hidup kami, mengubahkan hati kami semakin mengasihimu, semakin menyembahmu lebih dalam lagi, memuliakan namamu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang layak disembah ditinggikan. Terimalah segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Haleluya, glory haleluya. Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau selamanya baik dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam hidup yang fana ini, di dalam dunia ini yang penuh dengan Tuhan kegelapan Tuhan. Biarlah kami lebih banyak Tuhan memandang wajah-Mu, mengandalkan-Mu, percaya kepadamu, dan kami mau taat melakukan kehendak-Mu, mendengar suara-Mu lewat hati kami, mendengar suara-Mu lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan. Dan Engkau adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya, dan bahkan kami mau Tuhan menunggu hanya di dalam Engkau Tuhan, menunggu Tuhan seperti seorang Tuhan bawahan menunggu Tuhan atasannya untuk memberi berkat, kekuatan, pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus menyembah memuji-Mu sebelum Engkau melawat kami dengan firman-Mu yang menjadi Tuhan ubahan dan zaman hidup kami lewat firman-Mu. Terimalah pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang saat bersama-sama dengan kami Bapa, memuji menyembah Engkau, hanya Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyanyikan pujian, ubah hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Ubah hatiku jadi ciptaan baru yang berkenan, yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Ubah hati kami, ubah hatiku selalu percaya dan mengandalkan-Mu, makin seperti-Mu Yesus. Haleluya. Akulah tanah liat dan Engkau pencunan. Kami mau setiap, kami mau dibentuk, diubahkan seperti Engkau Tuhan. Di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan seperti Engkau Tuhan Yesus. Bentuk dan jadikanlah serupa dengan Engkau Bapa, itu yang Kau ingini. Amin Tuhan Yesus, amin. Biar ku semakin berkurang kehidupan kami yang lama dan berdosa, semakin bertambah Yesus. Haleluya Bapa, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, inilah pujian kami. Biar Yesus pertama dalam hidup kami, percaya kami, mengasihi Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Yesus makin bertambah ya Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang. Hidup yang lama, hidup yang baru Kau Tuhan, jamah Tuhan, sehingga kami menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus, yang lembut dan manis. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus makin bertambah, hidup kami seperti-Mu Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Kau layak dimuliakan Tuhan. Biar ku semakin berkurang, kehidupan yang baru dalam hidup kami seperti-Mu Yesus, menjadi berkat dan menjadi terang Tuhan bagi kehidupan ini. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau layak dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan urapi kami hamba-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Firman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap untuk berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema pada pagi hari ini adalah saudara mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan saudara bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa domba-dombanya mendengar suaranya, ya saudara, yaitu suara sang gembala, yaitu Yesus, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, nah saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini, ya, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik dan kita orang percaya sebagai domba-dombanya. Bagaimana kita sebagai domba-dombanya dapat mendengar suara Tuhan sehingga kita mengikutinya dan mengenal suaranya? Ya, saudara, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan sebagai gembala yang baik. Ya, saudara, yang pertama adalah kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Allah atau firman Tuhan. Ya, Allah berbicara melalui firman-Nya yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Ya, saudara, untuk menyampaikan pesan-Nya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, kemudian
untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Saudara, ya pada zaman ini adalah saudara seorang yang berkhotbah, ya saudara, menyampaikan firman Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan, suara Tuhan melalui para hamba-hambanya. Ya, biarlah kita boleh mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Demikian juga lewat pembacaan firman Tuhan Alkitab kita sehari-hari, saudara, itu adalah suara Tuhan yang kita dengar. Ya, biarlah kita mendengar suaranya, firman-Nya setiap hari yang dapat mengubah hidup saudara dan saya, ya, dari hari ke hari sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Saudara, hal yang kedua, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan, ya. Yang kedua adalah melalui Roh Kudus, ya. Yang tadi pertama melalui firman-Nya, ya. Yang kedua adalah melalui Roh Kudus, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, ya. Saudara, Roh Kudus itu disebut juga sebagai Roh kebenaran, ya, karena Ia memimpin hidup kita dalam seluruh kebenaran, ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang telah kita dengar, ya. Saudara, itulah saudara salah satu daripada peranan Roh Kudus, mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengar, ya. Saudara, jadi saudara, cara kita menguji apakah itu suara Roh Kudus atau bukan, kita mengujinya dengan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan di atas mengatakan, yang tadi kita baca, bahwa segala sesuatu yang didengarnya, ya, dari Yesus tentunya sang firman, itulah yang akan dikatakannya, ya. Jadi Roh Kudus dan firman Tuhan pasti sejalan dan tidak akan bertentangan satu dengan yang lain, ya. Jadi hal yang kedua adalah melalui Roh Kudus di dalam batin saudara yang berbicara dalam hati saudara, yang mengingatkan kita akan firman yang kita sudah dengar, ya saudara. Kemudian saudara, Dia memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran, dan firman Tuhan itu juga adalah kebenaran, ya saudara. Karena itu Roh Kudus itu sejalan dengan firman Tuhan, ya. Dia tidak mungkin bertentangan. Cara mengujinya, itu suara Tuhan atau bukan, itu adalah melalui firman Tuhan, ya. Saudara, hal yang ketiga itu melalui hati nurani manusia, ya. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-27, ya, mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, ya. Apakah artinya? Tuhan memimpin hidup saudara dan saya melalui hati nurani atau suara hati kita yang tentunya sudah mengalami kelahiran baru, ya. Kalau belum, saudara, hati nurani kita bukanlah menjadi satu pedoman saudara untuk hidup kita menuruti kehendaknya, yaitu kehendak suara hati kita, ya. Karena belum disucikan oleh darah Yesus, belum dikuduskan, ya. Kita belum mengalami kelahiran baru, ya. Namun kalau saudara dan saya sudah mengalami kelahiran baru, pertobatan, ya, hidup lama kita sudah mati dan kita hidup dalam hidup yang baru, ya saudara, roh kita diubahkan oleh Tuhan, maka suara hati kita dapat dipakai Tuhan
untuk saudara menuntun hidup saudara di dalam kebenaran, ya. Jadi saudara, ya, itu yang firman Tuhan katakan, ya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, ya. Jadi setiap orang yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan, saudara, dia menjadi sehati dengan Tuhan, ya. Bahwa suara hatinya itu sejalan dengan suara hati Tuhan, ya. Sehingga apa? Suara hati nuraninya dan suara Tuhan itu bersatu, ya. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa saudara itu adalah suara Tuhan yang berbicara melalui hati nurani kita, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, ya. Sehingga hidup saudara tahu mana yang baik, mana yang tidak, ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, ya. Saudara, sebagai contoh, saudara, ya, dalam firman Tuhan mengatakan, ya, dalam contoh hidup sehari-hari, ya, firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya, ya, menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya, ya. Saudara, jadi di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita, saudara dan saya, ya, saudara melihat saudara-saudara kita mengalami kekurangan, namun kita menutup pintu hati, ya, saudara kita, maka firman Tuhan katakan bagaimanakah kasih Allah itu ada tetap di dalam diri kita, ya. Jadi saudara, Tuhan menuntun saudara dan saya melalui hati nurani yang murni, ya, yang Tuhan sudah kuduskan, dan kita harus mendengar dan tidak boleh menutup pintu hati kita, ya. Karena apa? Itu berarti kita juga menolak pimpinan Tuhan, ya, yang memakai hati nurani kita, menuntun hati nurani saudara untuk kita boleh melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, ya. Kalau saudara baca, itu nanti akan saudara baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, ya. Ayat yang ke-17, ya. Hal yang keempat, saudara, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan, ya. Hal yang keempat adalah melalui keadaan atau persoalan hidup, ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Allah dapat juga berbicara kepada kita melalui keadaan atau persoalan yang sedang kita alami, ya. Melalui keadaan atau persoalan yang sedang kita alami, Tuhan mengajar kita banyak hal, ya. Misalnya Tuhan mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai persoalan, karena ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan atau kesabaran, ya. Jadi melalui persoalan hidup, saudara, dua hal yang Tuhan ajar. Yang pertama adalah Tuhan mengajar kita tentang iman, ya, menguji iman saudara dan saya, dan Tuhan, saudara, memproses hidup saudara dan saya untuk kita menjadi seorang yang sabar, ya. Saudara, sabar dalam menanti jawaban Tuhan, sabar dan tabah dalam menghadapi setiap kesulitan dan saudara pergumulan hidup saudara dan saya, ya.
inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya, jadi dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Ya, kita dapat mengetahuinya setelah kita melalui satu proses ya yang memang diizinkan terjadi, saudara, untuk membentuk karakter saudara menjadi seperti Yesus ya. Jadi saudara, di balik semua masalah pergumulan hidup ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan mau ingatkan dan ajarkan kepada saudara. Ya, ada satu proses Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya, supaya hidup kita diubah dari hari ke hari menjadi seorang pribadi yang tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan yang mengajarkan kita akan artinya kerendahan hati ya saudara, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong dan angkuh lagi, tetapi selalu bergantung kepada Tuhan dan merendahkan diri. Mengajar kita untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup saudara dan saya ya. Inilah maksud daripada saudara setiap didikan dan ajaran Tuhan ya, melalui pergumulan hidup saudara dan saya yang diizinkan terjadi dalam hidup kita ya. Hal yang kelima, saudara, bagaimanakah kita dapat mendengar suara Tuhan? Saudara, melalui cara yang adikodrati atau supranatural ya. Di dalam Ibrani 1 ayat yang pertama dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi Allah berbicara kepada kita dalam pelbagai cara atau bermacam-macam cara ya saudara, diantaranya melalui cara yang adikodrati atau supranatural, seperti melalui mimpi, melalui penglihatan, ataupun suara Tuhan secara audible ya, yaitu kita dengar secara langsung dengan telinga jasmani kita ya. Nah saudara, akan tetapi cara yang adikodrati atau supranatural ini jarang terjadi ya. Itu pun harus kita uji dengan kebenaran firman Tuhan ya. Sehingga setiap mimpi, penglihatan, atau suara Tuhan langsung yang kita dengar dengan telinga jasmani kita, kita uji dengan firman Tuhan ya. Karena apa? Karena suara Tuhan saudara pasti sejalan dengan ya saudara, dengan saudara firman Tuhan ya. Jadi kita harus mengujinya ya. Ingatlah firman Tuhan katakan ya, ujilah segala roh ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang ya. Nah saudara, melalui cara adikodrati ini atau melalui cara supranatural ini ada pesan-pesan penting yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya, baik melalui mimpi, melalui penglihatan ataupun melalui suara secara langsung yang kita dengar secara audible ya. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara kita dapat selalu mendengar suara Tuhan, terutama melalui firman Tuhan yang kita dengar sehari-hari, ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya. Saudara, melalui hamba-hamba Tuhan, biarlah kita boleh mendengar suara Tuhan dan mentaatinya ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya ya, sehingga hidup kita diubahkan dari hari ke hari lewat firman Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara dan saya ya. Kita akan menyanyikan pujian ini, ubah hatiku jadi seperti Yesus. Biar itu semakin berkurang, biar Yesus sang firman
semakin bertambah-tambah dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin. Ubah hatiku untuk semakin sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu. Katakan bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Yang semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang dan Yesus Sang Firman itu semakin bertambah-tambah dalam hidupku, sehingga semakin hari hidupku diubah, semakin menjadi seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, yang berbicara mengingatkan kami dan setiap firman yang kami sudah dengar, yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan melalui setiap persoalan, masalah hidup yang sedang kami alami. Tuhan berbicara, mengingatkan, menyadarkan kami. Tuhan, berikan kepada kami hati yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu melalui hati nurani kami, suara hati kami yang berbicara kepada kami, karena Tuhan pun dapat memakai melalui roh kami sebagai manusia, sebagai alat-Mu untuk mengingatkan kami, menuntun kami di dalam kebenaran Tuhan. Semakin hari biarlah kami semakin mengikatkan diri kepada-Mu, bergaul intim dengan Tuhan, sehingga roh kami dengan roh Tuhan menjadi sehati dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami mau mendengar suara-Mu Tuhan melalui cara-cara yang adil berarti ya Tuhan, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui suara secara langsung yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya, sehingga hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Inilah firman-Mu. Kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hidupkan, yang sakit hidupkan. Dan kalau saat ini ada
yang Tuhan ingatkan akan dosa-dosa. Tuhan berbicara dalam hati kami. Tuhan mengingatkan kami melalui Roh Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan akan dosa-dosa yang kami lakukan, yang masih kami lakukan sampai saat ini. Tuhan yang mengikat kami jauh daripada Tuhan, maka saat ini Tuhan kami mau bertobat, meninggalkan setiap dosa-dosa kami, ya Tuhan, balik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bersyukur buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kami. Kalau ada dosa menjadi penghalang tangan Tuhan bekerja, telinga Tuhan mendengar suruhan doa kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa bagi bangsa negara kami, ya tetap dalam keadaan aman dan tentram Tuhan, pakai aparat kepolisian TNI dan Tuhan Bapak Angkatan Darat, Laut dan Udara, TNI kepolisian, Tuhan untuk mengamankan bangsa ini ya Tuhan, dan tetap dalam keadaan aman, kondusif, terjaga di masa tahun-tahun politik ini ya Tuhan. Dan ke depan pemimpin yang Tuhan yang akan memimpin negara kami, berdoa biarlah pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mencintai rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau menerima berkat yang daripada. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan saudara diberkati melalui tayangan Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.